Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar tentang statistika. Statistika ini sudah dipelajari dari beberapa pertemuan ke belakang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus mengenai materi ukuran penyebaran data. Ada yang tahu nggak apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data itu berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai dari nilai pusatnya. Nah, dari ukuran penyebaran data yang pertama ada simpangan rata-rata. Apa sih simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari setiap selisih data dengan nilai min atau rata-rata hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Nah, untuk simpangan rata-rata itu ada dua, ada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri rumusnya ada SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar per N. Keterangannya, SR itu merupakan simpangan rata-rata, XI merupakan data KI, X bar sama dengan rataan hitung, dan N adalah banyak data. Nah, selanjutnya ada data kelompok. Rumusnya SR sama dengan sigma FI dikali XI min X bar. XI min X barnya nilai mutlak ya, per sigma FI. Untuk keterangannya sendiri, SR-nya itu simpangan rata-rata, XI-nya itu adalah data I, data KI, X barnya adalah rataan hitung, dan FI adalah frekuensi data KI. Selanjutnya ada ragam atau varian. Ragam atau variansi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variansi biasanya dilambangkan dengan S kuadrat. Dalam ragam dan variansi juga ada dua, ada dalam data tunggal dan data berkelompok. Untuk rumus data tunggal adalah S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Untuk S kuadrat itu adalah variasi atau ragam, XI-nya data KI, X barnya adalah rataan hitung, dan N adalah banyak data. Selanjutnya data kelompok. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan per sigma FI. Keterangannya, S kuadrat itu merupakan variasi, XI sama dengan data KI, X bar merupakan rataan hitung, dan FI adalah frekuensi data KI. Nah, materi yang ketiga ada simpangan baku. Apa sih simpangan baku itu? Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi atau varian dibagi banyaknya data. Nah, simpangan baku ini sering dilambangkan dengan S. Begitu pula dalam simpangan baku ada dua data, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Rumus untuk data tunggal S sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan per N. Untuk keterangannya, S itu merupakan simpangan baku, XI merupakan data KI,
X bar sama dengan rataan hitung, dan N adalah banyak data. Selanjutnya ada data kelompok. Rumusnya S sama dengan akar sigma Fi dikali Xi min X bar dikuadratkan per sigma Fi. Keterangannya, S merupakan simpangan baku, Xi merupakan data ke I, X bar merupakan rataan hitung, dan Fi merupakan frekuensi data ke I. Nah, selanjutnya agar kita lebih memahami materi barusan, mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, yang pertama, soalnya itu ada simpangan rata-rata dari data 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, 8 adalah. Untuk penyelesaiannya, kita nggak bisa langsung memasukkan rumusnya seperti apa gitu. Tapi yang pertama kita harus menghitung dulu simpangan rata-ratanya itu dengan menghitung rata-rata datanya. Nah, kan untuk rumus rata-rata data udah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jadi udah kita ketahui nih rata-rata data itu kan X bar. Nah, X bar rumusnya itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti di sini kita menjumlahkan setiap data satu persatu. Maka bisa kita tulis nih, X bar sama dengan 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 per. Nah, banyaknya data, coba kita hitung. Ada 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, 8. Nah, di sana banyaknya datanya ada berapa? Ada 8 ternyata kan. Ada 8 data yang disajikan. Berarti nanti penjumlahan nilainya, ada kan 48 dijumlahkan. Nah, banyak datanya 8. Berarti 48 dibagi 8 berapa? Berarti X bar atau rata-ratanya itu 6. Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai rata-ratanya, selanjutnya setiap data dikurangi 6. 6 itu dari mana? Ya, 6 kan kita dapat dia adalah nilai rata-ratanya. Lalu, setiap data dikurang 6 dimutlakan. Masih ingat nggak apa itu dimutlakan? Nah, maksud dimutlakan itu kita tidak mempedulikan nilai positif atau negatifnya. Ketika hasilnya positif ya hasilnya tetap positif, kalau negatif ya tetap dia positif gitu. Nah, sehingga diperoleh simpangan rata-ratanya sebagai berikut. Kan tadi kita udah tahu kan rumusnya itu SR. SR sama dengan data pertama di soal itu kan 9. Berarti 9 dikurang 6. Terus 3 dikurang 6 dan seterusnya sampai data terakhir per N-nya berapa? 8 kan? Nah, kita lihat operasi yang selanjutnya. SR sama dengan 9 dikurangi 6 berapa? 3 kan? 3 dikurang 6 berapa? Negatif 3 kan? Ini kita tulis masih dalam bentuk nilai mutlaknya gitu. Nah, baru di operasi selanjutnya 3 ya tetap 3 kan nilai mutlaknya. Negatif 3 mutlaknya berapa? 3, 1, 1, dan seterusnya seperti itu. Maka diperoleh setelah dijumlahkan seluruhnya itu adalah 16. Jadi 16 per 8. Maka SR-nya atau simpangan rata-ratanya itu adalah 2. Gitu untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Ini bentuknya data berkelompok ya. Apa sih ciri data berkelompok? Nah, ininya biasanya nilainya itu dalam bentuk interval dari sekian sampai sekian gitu. Nah, di sini kan soalnya hitunglah simpangan rata-rata dari tabel di bawah ini. Ini kan intervalnya ada berapa, dia frekuensinya berapa gitu. Sama seperti menghitung dalam data tunggal, dalam data kelompok juga kita pertama-tama menghitung berapa rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk menghitung rata-rata data kelompok kan kalian udah tahu kan bagaimana caranya. Nah, kita menghitung rata-ratanya terlebih dahulu sampai didapat
jumlah frekuensinya berapa, di sini kan 10. Terus jumlah nilai tengah dikali frekuensi kan, itu 430. Maka bisa kita ketahui X bar atau nilai rata-ratanya itu 430 dibagi 10. Berapa X barnya? Ya, 43. Setelah kita ketahui nilai rata-ratanya berapa, kemudian kita tentukan nih nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dan FI dikali XI dikurangi X bar. Nah, nilai mutlaknya ya seperti tabel di bawah ini. Kenapa kita mengerjakannya melalui tabel? Ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Karena kalau misalkan kita kerjakan dengan pecahan itu akan sangat panjang gitu kan pengerjaannya. Jadi kita permudah dengan penulisan melalui tabel. Nah, kita langsung lihat di tabel yang nilai mutlak XI dikurangi X bar. Di sana kan kita udah tahu tuh tadi X barnya itu 43. Nah, XI-nya tuh apa? XI kan nilai tengah ya. Interval 31 sampai 35 nilai tengahnya berapa? 33 kan. Berarti tinggal nilai mutlak 33 dikurangi 43 berapa? 10 gitu. Dan seterusnya. Nah, terus kita lihat ke kolom sebelahnya. Ada FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, di sini kita tinggal mengkalikan FI dengan hasil dari nilai mutlak XI dikurangi X bar. Berarti 1 dikali 10 berapa? 10 kan? 2 dikali 5 berapa? 10. 3 dikali 0 ya 0 dan 4 kali 5 sama dengan 20. Maka dari data pengisian tabel ini kita mengetahui bahwa FI-nya itu 10 dan FI dikali XI min X bar nilai mutlaknya itu 40. Maka dapat kita ketahui SR-nya itu 40 per 10, maka SR-nya sama dengan 4. Jadi simpangan rata-rata dari data di atas adalah 4. Nah, selanjutnya di contoh soal yang ketiga ada varians atau ragam dan simpangan baku dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4 adalah. Nah, untuk penyelesaiannya tidak jauh berbeda dari simpangan rata-rata. Yang pertama-tama kita harus menentukan dulu berapa nilai rata-rata dari datanya. Seperti mencari rata-rata data tunggal kan kita tadi udah tahu ya. Maka setelah dioperasikan kita ketahui X barnya itu adalah 4. Selanjutnya setiap data dikurangi 4 lalu dikuadratkan sehingga peroleh variansnya berapa. Bedanya itu kalau tadi itu nilai mutlaknya ditambahkan atau dijumlahkan, kalau ini setelah dikurangi 4 itu bukan dimutlakan tapi dikuadratkan. Nah, ini perbedaannya ya untuk menghitung varian dan simpangan rata-rata. Nah, jadi kita per data, misalnya data 1 yang 4 kan, 4 dikurang 4 dikuadratkan, 5 dikurang 4 dikuadratkan, 4 dikurang 4 dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, yang bawahnya kan N kan, N kita udah ketahui bahwa N-nya itu ada 10. Nah, setelah itu untuk S kuadratnya itu kan kita tahu 4 kurang 4 itu 0, 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan semuanya hasilnya adalah 12. Jadi S kuadratnya itu 12 per 10. Maka setelah disederhanakan S kuadratnya itu adalah 1,2. Nah, itu baru diketahui varians atau ragam. Karena kan di rumusnya itu varian atau ragam itu adalah S kuadrat. Nah, kita mau mengetahui berapa simpangan baku dari soal tersebut. Maka tinggal kita akarkan. Jadi S sama dengan akar dari 1,2. Nah, hasilnya itu 1,095. Jadi, varians atau ragam dari data di atas adalah 1,2 dan simpangan bakunya adalah akar dari 1,2 atau sama dengan 1,095.
Nah, sekarang contoh soal yang keempat itu data berkelompok ya. Sama seperti pengerjaan simpangan rata-rata, kita mencari dulu nilai tengahnya berapa, terus nanti dikalikan dulu nilai tengah dengan frekuensi. Di sini frekuensinya ada 100, terus hasil perkalian dari nilai tengah dan frekuensinya ada 5.600, maka kita peroleh X bar atau rata-ratanya itu 5.600 per 100 sama dengan 56. Jadi rata-ratanya 56 ya untuk contoh soal yang keempat ini. Kemudian tentukan nilai dari X 1 dikurangi X dan FI dikali XI min X bar gitu kan. Nah, kita ketahui XI dikurangi X dikuadratkannya itu ada 169 untuk yang interval 41 sampai 45. Terus yang selanjutnya ada 64, 9, 4, 49 dan 144. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti 169 kali 10 berapa? 1690. Dan seterusnya sampai kita ketahui bahwa sigma dari FI, sigma itu penjumlahan ya atau total semuanya gitu. FI dikali XI min X bar kuadratnya itu adalah 4.600. Maka kita peroleh hasilnya S kuadratnya itu adalah 4.600 dibagi 100. Maka S kuadratnya itu adalah 46. Setelah kita ketahui S kuadrat atau varians atau ragam, kita bisa mencari simpangan bakunya. Maka simpangan bakunya kan tinggal kita akarkan kan. Berarti S sama dengan akar 46. Hasilnya 6,78. Jadi varians atau ragam dari data di atas adalah 46 dan simpangan bakunya adalah akar dari 46 atau sama dengan 6,78. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dalam belajar matematikanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan di modul statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.